ingin memahami asesmen kompetensi minimum untuk peningkatan kualitas pembelajaran? Ayo, belajar bersama pada Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum atau AKM. Alhamdulillah di siang yang mendung di Kabupaten Lebak, Jaya bisa silaturahim dengan guru-guru yang hebat, yang luar biasa, rekan-rekan guru IPS di Kota Depok, yang telah berikhtiar dan tetap semangat, tidak berhenti untuk selalu belajar. Karena sejatinya guru itu adalah pembelajar dan bukanlah seorang guru jika berhenti untuk belajar. Baik, Bapak dan Ibu, rekan-rekan di sini banyak senior, ya hampir semuanya senior Jaya, ya apalagi ada guru-guru yang luar biasa. Bahwa IPS itu selalu memiliki spirit, ya. IPS itu memiliki spirit, I-nya itu selalu inspiratif. P-nya itu adalah penggerak, dan S-nya itu smart. Jadi itulah spirit IPS, ya inspiratif, penggerak, dan smart. Tidak ada guru yang gagal, yang adalah guru yang malas untuk belajar. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Nang dan juga Bu Aprida untuk sharing di sini, ya mungkin nanti kita sama-sama melakukan sebuah refleksi ya terkait berbagai perubahan, terkait berbagai dinamika yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi kita. Satu di antaranya adalah ada peristilahan yang muncul yang disebut dengan AKM. Tadi telah dikupas ya oleh Pak Nang apa itu AKM ya, dan untuk apa sih AKM itu, termasuk perbedaan dengan UN dan sebagainya. Nah di sini izin Jaya untuk share screen. Sudah terlihat? Sudah Bapak Pak. dan Ibu? Iya. Sudah Pak. Penyusunan soal AKM. Secara sederhana, sebetulnya ini bukan merupakan suatu hal yang asing. Ya, terkait mungkin ketika kita kuliah terkait assessment itu sebetulnya sudah dikupas terkait AKM ini. Mungkin hanya penggunaan peristilahan. Yang kedua dari sisi penguatan dalam hal eksekusi kebijakan, ya seperti itu. Nah hanya saja nanti ketika berbicara terkait soal AKM, maka di situ kita berbicara tentang 3 fokus tadi terkait literasi, numerasi, dan survei karakter. Tadi sudah dikupas ya. Nah, ini hanya sedikit mereview ya. Bahwa asesmen kompetensi minimal atau minimum tadi singkatnya adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Jadi kata kuncinya adalah mutu. Jadi tidak ada istilah sifatnya penghakiman, tidak adalah istilah sifatnya untuk mana yang berprestasi atau prestis dari sisi capaian atau yang diraih. Tetapi mutu itu terkait dengan proses, terkait dengan output, terkait dengan perbaikan pembelajaran. Nah, di sini udah jelas bahwa AKM itu untuk menghasilkan informasi akurat, memperbaiki kualitas belajar mengajar. Nah, ini kata kunci yang kedua. Selain mutu, kata kunci yang keduanya adalah memperbaiki kualitas belajar mengajar. Ya, seperti itu. Nah, menghasilkan informasi terkait perkembangan mutu dari waktu ke waktu, ya. Terus juga kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan, ya, seperti itu. Juga menunjukkan pengembangan kompetensi, ya. Pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Jadi memberikan gambaran tentang karakteristik yang esensial. Nah, sekarang Kementerian Pendidikan mencoba karakteristik esensial itu diarahkan ke profil pelajar Pancasila. Ya, meskipun menarik, profil pelajar Pancasila ini kalau kita membaca tulisan dari Kang Yudi Latif, ya, itu ada masukan terkait profil pelajar Pancasila ini dan lebih realistis, teoritis, dan konseptual dari Kang Yudi Latif itu. Seperti nanti Bapak Ibu bisa menyimak juga membaca tulisannya. Nah, mengapa yang diukur itu adalah literasi dan numerasi? Karena literasi membaca itu adalah kunci dalam membuka sebuah semesta ilmu, ya. Bahkan di dalam Al-Qur'an ayat yang kali pertama turun adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5.
itu adalah merupakan suatu perintah untuk melakukan suatu literasi. Makanya ayat pertama itu bunyinya jelas merupakan perintah. Iqra ya. Iqra, bacalah. Kalau kata orang-orang yang mungkin pesantren itu dasar qara'a yaqra, Iqra itu berarti perintah. Iqra, bacalah bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Rabbmu ya yang menciptakan. Nah, ini merupakan sampai ayat 5-nya ini udah jelas bahwa membaca itu adalah menjadi prasyarat penting agar kita bisa menemukan jati diri, agar kita bisa menjalankan fungsi dan peran kita sebagai seorang makhluk yang diciptakan oleh Al-Khaliq, oleh Allah, ya, untuk menjadi rahmatan lil alamin, bagi alam semesta ini. Nah itu, jadi membaca itu merupakan suatu kewajiban, suatu perintah, dan suatu keharusan yang dilakukan oleh semua manusia. Makanya, dan masuk juga kemampuan dasar. Literasi nanti dijabarkan lagi, Bapak dan Ibu sudah tidak asing, ada literasi digital, ya, literasi dasar, literasi teknologi, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah matematika atau numerasi. Karena dua kompetensi dasar inilah yang diperlukan siswa, terlepas ke depannya bercita-cita mau jadi apa. Ya, kita bisa rasakan bahwa ilmu yang kita dapatkan sejak duduk di bangku sekolah dasar atau TK sampai perguruan tinggi, justru kemampuan literasi dan numerasi inilah yang dominan digunakan. Sehingga kekritisan kita, kemampuan membaca suatu data, menginterpretasi suatu data, membenarkan suatu informasi yang beredar, dan lain sebagainya, ini adalah memerlukan prasyarat, yaitu kemampuan literasi dan numerasi. Mengapa asesmen nasional mengukur karakter murid? Ini tadi ada karena dalam proses pembelajaran itu, pendidikan itu menyangkut dua hal, ada kognitif dan non-kognitif. Jelas ada domain pengetahuan, ada domain keterampilan, ada domain sikap, atau juga terkait dengan sikap, nilai, keyakinan, dan perilaku. Jadi ini relevansinya mengapa sih karakter juga harus diukur seperti itu. Nah, berikutnya ada instrumen. Nah, ini mulai mengarah ke mulai penyusunan soal nanti. Instrumen apa yang digunakan dalam asesmen nasional? Ya, asesmen nasional itu adalah istilah yang digunakan, yang dijadikan sebuah kebijakan terkait evaluasi mutu. Nama tidak lagi AKM tapi asesmen nasional. Ada 3 instrumen asesmen nasional itu. Pertama, asesmen kompetensi minimum AKM ya, terkait tadi mengukur literasi membaca dan numerasi. Yang kedua, survei karakter. Ini non kognitif. Jadi mengukur sikap, kebiasaan, ya, nilai-nilai sebagai hasil belajar non kognitif. Karena tujuan dari pendidikan itu bukan hanya mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi membentuk generasi bangsa yang berakhlakul karimah, berakhlak mulia. Terus survei lingkungan belajar. Nah, ini lebih tekan kepada satuan pendidikan, ya, masyarakat sekitar satuan pendidikan. Ini terkait input dan proses. Jadi keberhasilan daripada asesmen nasional itu nanti bisa terpotret dari 3 instrumen yang ada. Jadi survei lingkungan, mengukur kualitas pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran. Nah, literasi membaca dan menulis. Jadi ini penguatan lagi agar nanti ketika kita mencoba untuk membuat soal, meskipun kita guru IPS, kita harus setidaknya bisa nanti mengambil suatu tema-tema yang terkait ya dengan jenis-jenis soal literasi membaca dan numerasi, dikaitkan relevansinya dengan mata pelajaran IPS yang kita ampu. Jadi literasi membaca bisa kita definisikan sebagai kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi. Nah, literasi membaca ini nanti kita implementasikan, kita aplikasikan dengan materi-materi IPS dan jenjang yang kita ajar. Yang kedua adalah literasi numerasi. Nah, ini terkait kemampuan menggunakan konsep, prosedur, fakta, ya, lebih memang kepada hal-hal sifatnya matematis untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan. Jadi kata kuncinya semua adalah relevansi. Nah, apa saja yang diukur? Ya, komponen literasi dan numerasi itu, atau yang diukur AKM itu, ada 3 aspek. Pertama, konten. Yang kedua, proses kognitif. Yang ketiga, konteks. Nah, ini soal yang nanti kita buat, kita jadikan sebagai bahan untuk latihan kepada siswa kita adalah harus mencerminkan 3 aspek ini.
konten, proses kognitif, dan konteks. Nah, contoh berikutnya, komponen AKM-nya. Nah, ini lebih mulai tadi menjadi basic daripada penyusunan soal nanti. Proses kognitif, literasi membaca. Seperti konten itu ya, literasi membaca, aspek konten, teks informasi. Ada teks sastra. Ya, untuk sejarah misalkan kita bisa mengangkat peristiwa proklamasi, ya narasinya kita tip, ya, lalu nanti kita buat soalnya dari teks informasi tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, teks sastra. Nah, karena sejarah juga misalnya tidak lepas dari sastra atau banyak informasi-informasi yang terkait ekonomi, sosial melalui pendekatan sastra. Nah, ini juga bisa kita jadikan nanti soal sebagai pengantarnya. Yang berikutnya, numerasi terkait aspek konten. Ya, ini terkait bilangan, pengukuran, dan geometri, data dan uncertain, aljabar, dan sebagainya. Contoh misalkan statistik tentang jumlah korban Perang Dunia II atau jumlah transaksi, ya transaksi yang terjadi di pasar tradisional bisa dikelompokkan, misalkan kebutuhan pokok, daging, telur, beras, apa nanti ada statistik mana jenis barang yang paling banyak terjual, berapa banyak yang terjual. Nah itu bisa jadikan tabel untuk dibuat soal, ya seperti itu. Yang berikutnya terkait konteks, ya literasi membaca itu ada personal, ya berhubungan dengan hal-hal sifatnya pribadi, ya individu, ya ada sosial, kultural, culture, karena tidak lepas ke sosial itu dengan culture yang membersamai setiap aktivitas interaksi manusia di masyarakat. Ada juga saintifik, ya. Nah konteksnya sama untuk numerasi pun seperti itu. Tadi juga udah ini Panang just lihat mengupas. Mengukur konten. Nah, konten literasi membaca yang tadi teks informasi itu memberikan fakta, data, informasi dan merangkap pengembangan wawasan serta ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Ketika kemampuan literasi membaca siswa termasuk kita gurunya sudah terus diasah, maka kita akan mudah terhindar dari bias informasi atau disinformasi atau informasi-informasi yang dikategorikan hoax. Nah, berarti ketika kita masih terjebak dengan informasi-informasi hoax, maka harus dijadikan bahan refleksi bagi terhadap diri kita. Berarti literasi membaca kita masih perlu ditingkatkan. Teks sastra atau fiksi, teks yang bertujuan memberikan pengalaman, mendapatkan hiburan, menikmati cerita, dan melakukan perenungan kepada pembaca. Bisa diangkat dari kisah-kisah yang ada dalam peristiwa-peristiwa keseharian, atau juga bisa diangkat dalam kisah-kisah sejarah, ya, dan lain sebagainya. Numerasi terkait bilangan, ya representasi, sifat urutan, operasi beragam, jenis bilangan, cacah, bulat, dan ini jelas, ini lebih spesifik mungkin orang-orang matematik yang memang expert ya di bidang numerasi. Pengukuran geometri, ya mengenal bangun datar, menggunakan volume dan lain sebagainya. Terus juga data dan ketidakpastian. Nah, meliputi pemahaman, interpretasi serta penyajian data maupun peluang. Nah, peluang ini kan sebetulnya setiap hari kita tidak pernah lepas dari yang namanya peluang ya dalam melakukan apapun. Ya. Terakhir ada aljabar, meliputi persamaan dan pertidaksamaan, relasi dan fungsi termasuk pada bilangan serta rasio proporsi. Nah, berikutnya mengukur proses kognitif. Ya, jadi prosesnya literasi membaca misalnya menemukan informasi, nanti mencari, mengakses serta menemukan informasi tersurat dari wacana. Soalnya seperti apa? Nanti kita sama-sama bahas dan nanti kita coba untuk membuat soal yang serupa. Ya, ada interpretasi dan integrasi. Ya, penafsiran tetapi menyatukan, memahami informasi tersurat maupun tersirat, memadukan interpretasi antar bagian teks untuk menghasilkan inferensi, keterhubungan, evaluasi dan refleksi, menilai kredibilitas, kesesuaian maupun keterpercayaan teks serta mengaitkan isi teks dengan hal di luar teks. Jadi antara teks dan di luar konteks, ya di luar teks. Nah itu harus terpotret. Kalau numerasi
proses kognitifnya adalah mulai dari pemahaman, memahami fakta, prosedur, serta alat matematika, penerapan, mampu menerapkan konsep matematika dalam situasi nyata ya yang bersifat rutin. Ya ini dalam sehari-hari kan kita ketika belanja, ketika menghitung nilai, ya ketika mengolah nilai ataupun membuat suatu perencanaan ya untuk masa depan itu tidak lepas daripada penerapan numerasi. Penalaran, bernalar dengan konsep matematika untuk menyelesaikan masalah bersifat non-rutin. Nah, berikutnya tadi proses kognitif, sekarang proses konteks. Ya, nah, literasi membaca dan numerasi. Literasi membaca personal berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi. Ini udah jelas ya, personal. Yang kedua, sosial budaya. Berkaitan kepentingan dengan antar individu, budaya dan isu kemasyarakatan. Ya, jadi keterkaitan antar individu-individu, individu dengan sivitas sekolah, individu dengan masyarakat, ya dalam lingkup yang lebih sempit sampai lingkup yang lebih luas. Saintifik berkaitan dengan isu, aktivitas serta fakta ilmiah baik yang telah dilakukan maupun futuristik. Maaf, bukan futuristik, futuristik. Numerasi, ya personalnya sama. Jadi ini hampir sama ininya ya. Nah, sekarang AKM ini atau asesmen nasional itu untuk jenjang sekolah menengah pertama itu masuk ke dalam level berapa ya. Nah, untuk SMP itu masuk ke level 4 ya, jenjang kelas 7 dan 8 di mana nanti perencanaan dari Pusmenjar itu untuk soalnya itu jumlahnya untuk numerasi kelas 8-nya 68 soal, literasi teks fiksinya 7 soal, dan literasi teks informasinya 19 soal. Jadi SMP itu masuk ke level 4 dengan jumlah soal sebagaimana yang Bapak dan Ibu lihat. Nah, acuannya apa dari acuan asesmen itu? Yang pertama adalah bilangan. Satu terkait representasi, yang memahami bilangan caca, ya, memahami pecahan satuan sederhana, mengetahui garis bilangan dan mengetahui posisi bilangan caca. Ya, pada garis bilangan, soal urutan, membandingkan dua bilangan, operasi, geometri dan pengukuran. Ada lagi tadi. Nah, berikut contoh ya. Contoh daripada literasi membaca ini teks informasi. Nah, ini beberapa waktu ke belakang ketika uji coba ya kita sudah pernah membaca soal ini. Nah, ini terkait teks informasi. Jadi disajikan sebuah infografis ya. Infografis di sini tentang manfaat makan ikan. Yang jadi pertanyaan di sini, pertanyaannya adalah, apakah manfaat makan ikan menurut infografis di samping? Ini kan soal yang terkait dengan literasi membaca, tetapi masuk kategori teks informasi, jenis teks informasi. Kenapa teks informasi? Karena disajikan dulu beberapa informasi yang dirangkum dalam sebuah infografis. Bapak dan Ibu bisa lihat di gambar ini udah jelas ya. Manfaat makan ikan, bergizi tinggi, berfungsi sebagai antioksidan, berperan penting dalam peningkatan gizi, meningkatkan kecerdasan otak, mengurangi resiko penyakit. Di bawahnya juga ada perbandingan kandungan omega 3 dari jenis-jenis ikan dan daging. Nah, seperti itu. Nah, di sini kan ada beberapa informasi, ada tentang kandungan, ada tentang manfaat ya. Nah, dan juga ada berhubungan dengan statistik, dengan angkanya. Nah, di sini makanya pertanyaannya, apakah manfaat makan ikan menurut infografis di samping? Ini kan tinggal dicentang. Mengandung nutrisi yang diperlukan oleh tubuh, mengandung vitamin B6 lebih banyak bila dibandingkan dengan udang, berperan penting dalam pertumbuhan bayi hingga usia 3 tahun, membantu tubuh memproduksi sel-sel baru menurut kemungkinan terserang penyakit jantung. Nah, di sini untuk bisa menjawab ya pertanyaan tersebut, maka kita harus memahami informasi yang ada di dalam soal. Ya, jadi literasi membaca. Atau bisa kita sajikan nanti infografis terkait kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Ya, misalkan di sana nanti kan tujuannya misalkan awalnya adalah God, Glory, Gospel. Ada satu lagi yang kadang jarang dikupas, Reconquista. Nah, itu satu. Yang kedua, misalkan di dalam infografisnya ada jenis-jenis rempah. Ada daerah penghasil rempahnya. Nah, nanti pertanyaannya bisa kita buat ya sesuai dengan
informasi yang ingin diketahui oleh siswa yang menjawab berdasarkan infografis yang ada. Nah, ini jenis soal terkait teks informasi. Insya Allah, Bapak dan Ibu bisa membuat soal seperti ini. Lanjut ya. Nah, berikutnya adalah soal interpretasi dan integrasi. Nah, ini memang memerlukan suatu wacana atau suatu narasi yang agak panjang ya. Ini masih terkait tadi ya dengan awal, yaitu tentang manfaat ikan, tetapi yang terkait kesenjangannya ya. Kesenjangan dan juga permasalahan terkait konsumsi ikan. Nah, di sini soalnya nanti terkait interpretasi dan integrasi. Jadi literasi proses kognitif, bukan literasi membaca saja, tapi literasi proses kognitif, jenis interpretasi dan integrasi. Nah, di sini kita kan perlu membaca dulu potensi sumber daya ikan di Indonesia dan seterusnya. Baru nanti setelah kita membaca, baru kita bisa menjawab soalnya. Ya, seperti itu. Nah, ini instrumennya, jadi bentuk jenis instrumen. Nah, tingkat konsumsi ikan di Indonesia jauh lebih rendah dari negara tetangga. Jawabannya fakta atau opini. Ya, gitu. Berarti sebelum siswa bisa menjawab soal ini, siswa harus menguasai konsep. Ya, menguasai konsep. Konsep itu apa itu fakta, apa itu opini. Ya, jadi ketika disajikan instrumen interpretasi berupa pernyataan dan diminta menjawab apakah itu termasuk fakta atau opini, ya fakta berarti harus tadi merujuk ke dalam narasi sebelumnya, tetapi memerlukan interpretasi baru diintegrasikan. Nah, ini contohnya, contoh bentuk soalnya. Kita pun bisa, kita bisa terkait tentang konsumsi, produksi, dan distribusi. Ya, untuk soal ini ya bisa mengangkat rumput ekonomi. Seperti itu, terkait konsumsi, produksi, dan distribusi. Nah, insya Allah Bapak Ibu pun bisa membuat soal yang serupa terkait tadi soal literasi proses kognitif, jenis interpretasi, dan integrasi. Berikutnya, proses kognitif, literasi proses kognitif, tapi termasuk jenis evaluasi dan refleksi. Nah, ini soalnya bisa seperti ini. Misalkan pilih satu jawaban, kemudian tulis alasannya. Jadi kita meminta argumen. Ketika siswa bisa membuat suatu keputusan, jawabannya misalkan dalam soal ini, seorang pengamat nutrisi mengatakan bahwa slogan sehat, cerdas, dan pintar karena makan ikan adalah berlebihan. Ada prasyarat untuk bisa menjawab soal ini, siswa harus melakukan sebuah evaluasi dulu dari bacaan sebelumnya dan juga mengevaluasi statement dari yang disampaikan oleh pengamat bahwa slogan sehat, cerdas, dan pintar karena makan ikan adalah berlebihan. Dievaluasi dulu. Lalu direfleksikan, benar nggak nih pernyataan pengamat ini terhadap slogan ini. Berdasarkan fakta tadi misalkan bahwa ikan itu betul-betul menjadi salah satu asupan bergizi protein yang dibutuhkan oleh tubuh atau oleh otak, bisa berpengaruh terhadap kecerdasan. Nah, itu jadi kan ada proses evaluasi. Ada proses evaluasi, maka setelah membaca kedua teks nanti diminta, setujukah kamu dengan pernyataan pengamat nutrisi tersebut? Setuju. Bukan hanya menjawab setuju dan tidak setuju, tetapi harus ada refleksinya, harus ada evaluasinya. Setuju. Karena misalkan betul, banyak teman saya, tetangga saya, karena saya tinggal di pesisir pantai, mengkonsumsi ikan setiap hari, tetapi kok kemampuannya bla 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 bla. Nah, itu kan berdasarkan fakta di lapangan. Saya tidak setuju. Nah, tapi ketika memilih itu harus disertai dengan argumentasi. Argumentasi itu akan lahir setelah melakukan satu evaluasi dan refleksi. Ini soalnya apa? Soalnya misalkan bisa untuk soal sosiologi. Ya, bisa soalnya geografi. Ya, misalkan ini contoh soalnya. Banjir di Kalimantan Selatan ya disebabkan karena curah hujan yang tinggi. Jelas nggak, Panang? Barusan tidak terdengar, sempat terputus itu. Oh, sekarang udah jelas lagi. Jelas. Iya, maaf. Putus lagi. Nah, oke, sok lanjut. Ya, jelas. Nah, jadi contoh kita bisa buat soal ini untuk geografi ataupun sosiologi. Untuk geografi kita bisa buat soalnya misalkan misalkan banjir soalnya di Kalimantan Selatan ya.
disebabkan karena curah hujan yang tinggi dalam waktu yang lama, kata salah seorang pengamat, ya misalkan, atau kata salah seorang warga. Itu misalkan ya ininya. Setelah membaca kedua teks, ya sebelumnya ada misalkan tentang banjir itu penyebab banjir, ya jenis banjir. Nah, lalu siswa diminta, setujukah kamu dengan pernyataan pengamat cuaca tersebut, misalkan? Tidak setuju, karena hujan itu di daerah Kalsel karena penebangan hutan yang tidak ditindaklanjuti dengan proses reboisasi. Terus juga misalkan penambangan yang tidak memperhatikan ekosistem dan menjaga ekosistem. Nah, sehingga daerah-daerah resapan semakin berkurang, ditentukan juga oleh misalkan jenis tanah di sana, sehingga ketika hujan itu tidak menyerap ke tanah. Nah, itu ya contoh daripada soal evaluasi dan refleksi. Agak gangguan, misalkan suaranya nanti boleh sambil diingatkan ya. Nah, berikutnya teks sastra. Nah, ini ceritanya bisa kita buat, misalkan bawang merah dan bawang, atau misalkan ada yang Sumbi ya, atau cerita tentang Tangkuban Perahu, atau cerita tentang Wali Songo ya. Nah, teks sastra aja. Nah, di sini kita sajikan dulu beberapa penggalan atau beberapa paragraf daripada teks sastra bertema tertentu yang mau kita ambil. Nah, setelah kita ambil ya, lalu kita buat soalnya. Nah, di sini berarti tujuannya adalah agar siswa mampu menemukan kembali informasi pada teks sastra tadi tentang si kikir itu ya, tentang si kikir dan emasnya ini. Bacalah pertanyaan berikut dan berilah nomor pada kotak sesuai dengan urutan kejadian di dalam bacaan. Ini melatih kemampuan menemukan informasi berdasarkan teks sastra. Yang kedua, kemampuan berpikir kronologis berdasarkan teks yang dibaca. Ya, jadi sini si kikir memutuskan, misalkan kita tulis di sini, oh ini 1, ya. Terus ini seorang mencuri emas, si kikir 2. Si kikir menggali lubang, 3. Tetangga si kikir 4. Nah, ini nanti dicentang. Setiap siswa yang menjawab bisa berbeda, ya. Bisa saja berbeda tergantung kemampuan siswa tersebut menggali informasi. Ya, ini yang berikutnya masih terkait teks sastra tadi, si kikir dan emasnya. Di sini mengintegrasikan dan menginterpretasikan. Misalkan apa sih yang maksud mengintegrasikan dan menginterpretasikan itu? Yaitu pembaca dituntut membentuk pemahaman yang luas. Nah, di sini jenis pertanyaannya misalnya berupa multiple choice, ya, pilihan jamak. Apa peran utama cerita di atas? Nah, di sini jangan menyimpan kekayaan yang mudah dicuri. Mempercayai orang lain adalah sebuah kesalahan, tidak menggunakan apa yang dimiliki, dan seterusnya. Jangan menangisi sesuatu yang tidak bisa diubah. Nah, ini ya, ini terkait mengintegrasikan. Dan Bapak dan Ibu, sampai di sini sebetulnya kan soal-soal AKM ini kan tidak asing, tetapi ini memang bukan hanya sebatas pengulangan, bukan hanya terkait pengetahuan, tetapi memang memerlukan sebuah interpretasi, ya, juga pemahaman secara mendalam terhadap teks, terhadap soal, ada proses kritis, ya, ada proses kekritisan di sini. Ya, jadi soal-soal ini semua tidak asing, dari dulu pun kita sudah selalu ada soal-soal. Nah, berikutnya jenisnya adalah terkait merefleksi dan mengevaluasi isi bacaan. Nah, pembaca membuat hipotesis alasan perbuatan pelaku cerita dengan menghubungkan informasi pada bacaan serta informasi di luar teks. Jadi dia sudah mulai mengintegrasikan dari proses refleksi itu dan evaluasi itu dengan informasi-informasi di luar teks sastra tadi tentang si kikir dan emasnya, dengan pemahaman-pemahaman atau informasi-informasi lain yang masuk terhadap siswa itu sendiri. Maka pertanyaan bisa sederhana, ya. Mengapa si kikir menguburkan emasnya? Misalkan di teks sastra tadi nggak ada menguburkan emas, tapi yang jadi pertanyaan, mengapa si kikir menguburkan emasnya? Ini kan kalau tidak memiliki informasi di luar teks tadi, ya, dan tidak melakukan sebuah refleksi dan evaluasi terhadap bacaan si kikir dan emasnya itu, maka dijamin siswa tidak akan bisa menjawab ini, meskipun pertanyaannya sangat sederhana, karena menguburkan emasnya itu motifnya bisa berbeda.
bisa untuk menyembunyikan, ya, misalkan menyembunyikan dari seseorang, atau salah satu bentuk penyesalan, atau juga bisa jadi mengembalikan. Ini jenis literasi proses kognitif yang terkait dengan merefleksi dan mengevaluasi isi bacaan. Nah, yang berikutnya mulai lagi terkait masuk ke numerasinya, soal-soal contoh numerasi. Numerasi terkait proses kognitif pemahaman. Nah, ini waktu dekomposisi. Ya, kalau orang pelajaran IPA mungkin ini masuk ya, dan dipraktekkan ya. Di sini tentang dekomposisi, setiap material sampah akan mengalami penguraian. Ya, jadi penguraian material sampah dapat berupa sampah organik dan sampah anorganik. Waktu yang diperlukan untuk mengurai sempurna tersebut untuk waktu dekomposisi. Berikut waktu dekomposisi berdasarkan jenis material sampah. Nah, ini kan bisa dekat dengan lingkungan sekitar anak ya. Ada kulit pisang, misalkan waktu penguraiannya 6 minggu, jeruk 5 bulan, kantong beras 6 minggu, kantong kertas 6 minggu, 2 bulan, kertas tisu misalkan 5 minggu. Nah, ini datanya, ini sajian informasinya. Nanti pertanyaannya seperti apa? Pertanyaannya ya. Nah, seperti ini. Ini disajikan nanti dari data-data tadi, terus dibuat misalkan diagram waktu dekomposisi sampah, plastik, kain, kaleng, kulit sintetis. Ini contoh lainnya. Di sini dibuat grafik, vertikal itu arah tahun dekomposisinya membutuhkan waktu penguraian, horizontalnya terkait jenis materialnya, ya seperti itu. Nah, berikut pertanyaannya apa? Nah, pertanyaannya pemahaman. Ya, untuk mengukur pemahaman pada literasi numerasi. Sampah anorganik lebih lama terurai dibandingkan dengan organik. Berarti siswa harus tahu dulu konsep organik ya. Waktu dekomposisi popok sekali pakai. Ya, popok sekali pakai itu Pampers ya. Pampers itu kan selain lapisan ada juga di dalamnya itu gel ya. Popok sekali pakai lebih lama dari plastik, tetapi kurang dari kulit sintetis. Nah, ini kan diuji kemampuan memahami soal dan kemampuan numerasinya. Di sini kata kuncinya kan popok sekali pakai lebih lama dari plastik, tapi kurang dari kulit sintetis. Nah, berarti siswa harus mampu membaca diagram tadi. Nah, maka pertanyaannya, berapa lama waktu dekomposisi yang mungkin dari popok sekali pakai? Nah, berarti melihatnya ke sini. Kata kuncinya tadi lebih lama dari plastik. Plastik kan di sini sekitar 600 tahun. Tetapi kurang dari kulit sintetis. Lihat kulit sintetis itu sekitar 500. Nah, ini ulang kembali jenis soal terkait literasi numerasi ya. Nah, di sini proses kognitif pemahaman. Ya, di sini disajikan jenis material organik ya dan waktu dekomposisinya, waktu penguraian. Di sini contoh misalkan udah bisa Bapak dan Ibu lihat. Yang berikutnya disajikan dari data tadi misalkan dibuat diagram waktu dekomposisi sampah anorganik tadi organik ya, yang ini anorganik. Nah, di sini dibuat diagramnya seperti ini. Nah, lalu pertanyaannya seperti apa? Pertanyaannya adalah terkait pemahaman tadi. Nah, ini soalnya berupa multiple choice. Sampah anorganik lebih lama terurai dibandingkan dengan organik. Waktu dekomposisi popok sekali pakai lebih lama dari plastik, tetapi kurang dari kulit sintesis. Berapa lama waktu dekomposisi yang mungkin dari popok sekali pakai? Nah, lupa yang nggak pakai tanda tanya ya. Nah, siswa akan bisa menjawab ini, maka dia harus memahami dulu. Memahami apa? Memahami diagram ini. Bisa membaca diagram, bisa memahami, dan memiliki kemampuan matematik dasar ya terkait diagram, cara membaca garis vertikal dan horizontal. Nah, di sini kan udah jelas kata kuncinya tadi lebih popok sekali pakai Pampers itu kan lebih lama dari plastik. Plastik di sini 600 tahun dia penguraiannya. Terus kurang dari kulit sintesis. Kulit sintesis itu 500 tahun. Nah, berapa lama waktu dekomposisi yang mungkin dari popok sekali pakai? Jawabannya kan udah jelas 575 tahun. Karena rentang antara dekomposisi plastik dan dekomposisi
kulit sintesis untuk popok sekali pakai. Nah, ini kan harus ada pemahaman. Nah, soal seperti ini bisa dibuat. Nanti untuk IPS bisa seperti apa soalnya? Bisa tentang periodisasi penjajahan. Ya, periodisasi penjajahan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Misalkan Prancis berapa lama menjajah Indonesia, Belanda berapa lama menjajah Indonesia. Nah, itu bisa dibandingkan. Berikutnya, ini tentang bukan tadi pemahaman, literasi numerasinya, sekarang tentang penerapan. Masih tadi ada tabel dekomposisi sampah organik. Dan juga masih ada beberapa tabel tadi dibandingkan antara sini jenis dekomposisi dari kertas tisu dan kulit jeruk. Jadi bikin grafiknya 2, ya, A dan B. Nah, bagaimana contoh soalnya? Soalnya itu seorang siswa membaca tabel dan diagram di samping. Ia menyatakan selisih waktu dekomposisi pada diagram A sama dengan diagram B. Pernyataan tersebut dikoreksi oleh gurunya. Nah, misalkan manakah koreksi yang benar dari guru tersebut? Jadi si siswa itu dia menyatakan diagram A dan diagram B itu sama. Nah, tetapi kita sebagai gurunya mengkoreksi. Manakah koreksi yang benar dari guru tersebut? Ini menerapkan kan? Menerapkan informasi dasarnya, menerapkan konsep matematika dasarnya terhadap soal ini melalui perbandingan 2 diagram. Ya, misalkan koreksinya, perhatikan jenis material sampah di kedua diagram. Ya, yang satu jelas materialnya berbeda. Terus yang kedua, perhatikan satuan unit waktu dekomposisi. Lihat garis vertikal berapa lama. Terus juga perhatikan tinggi diagram batang. Ya, setiap jenis material sampah. Terus perhatikan titik nol dari sumbu diagram. Nah, yang ditanyakan kan koreksi yang benar dari guru apa? Terkait pernyataan siswanya yang menyamakan diagram ini sama antara A dan B. Nah, itu kan tinggal dijawab. Ini kan menerapkan. Harus siswa tersebut harus memiliki pemahaman, ya, pemahaman cara membaca diagram, pemahaman terhadap konsep yang dijadikan soal, ya, tentang dekomposisi. Yang berikutnya adalah tadi pemahaman, penerapan, berikutnya penalaran. Untuk apa? Untuk membuat sebuah keputusan. Masih tentang dekomposisi. Setiap material sampah akan mengalami penguraian. Material sampah dapat berupa sampah organik dan anorganik. Waktu yang diperlukan untuk mengurai sempurna ya, disebut sebagai waktu dekomposisi. Berikut waktu dekomposisi berdasarkan jenis material sampah. Nah, ini disajikan lagi ya, plastik, kain, kaleng, kulit sintesis ya, seperti itu. Nah, nanti soalnya seperti apa? Nah, ini nanti yang ditanyakan ya. Nah, ini dibuat grafik ya, diagramnya. Terus yang pertanyaannya diminta untuk membuat sebuah keputusan atau penjelasan ya dari soal yang ada, dari data-data yang disajikan berupa diagram. Seorang siswa ya ingin menggabungkan data waktu dekomposisi sampah organik dan anorganik menjadi sebuah diagram batang. Ibu guru tidak menyarankan hal tersebut. Nah, yang diminta apa? Setujukah kamu dengan saran ibu guru? Jelaskan. Nah, ini kan mengukur penerapan, penalaran terhadap data untuk membuat sebuah keputusan, ya. Nah, untuk membuat sebuah keputusan, membuat pertimbangan, ya, terhadap data ini, ya, seperti itu. Saya setuju, misalkan siswa A menjawab saya setuju dengan saran ibu guru. Saya setuju dengan saran ibu guru. Alasannya apa? Harus jelas. Ya. Saya tidak setuju. Alasannya juga harus jelas. Nah, ini numerasi, literasi numerasi terkait penalaran menjadi prasyarat untuk membuat sebuah keputusan, ya, dan disertai dengan penjelasan yang berdasarkan pemahaman siswa terhadap data yang disajikan. Itu beberapa contoh. Nah, sekarang udah baru pertanyaan bagi kita sih, untuk apa laporan hasil HKM tadi? Nanti hasilnya itu dari soal-soal yang kita buat, yang disajikan kepada anak, sesuai dengan levelnya. Untuk SMP itu level 4, tadi ya. Maka nanti akan ada sebuah tindak lanjut dari data yang dihasilkan dari AKM itu untuk ditindaklanjuti dalam pembelajaran di ruang-ruang kelas oleh guru yang bersangkutan. Nah, nanti ada level ya, level kompetensi. Ada nanti misalkan intervensi khusus,
dasar, cakap, mahir. Apa itu khusus, intervensi khusus, apa dasar, cakap, mahir itu? Nah, di sini bisa dilihat. Jadi intervensi khusus itu murid belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks ataupun membuat interpretasi sederhana. Jadi belum bisa ya memahami sebuah informasi, belum bisa memahami sebuah data, belum memahami pertanyaan, termasuk pertanyaan di dalamnya. Yang berikutnya adalah dasar. Murid mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks serta membuat interpretasi sederhana. Ini masuk level dasar. Cakap, murid mampu membuat interpretasi dari informasi implisit yang ada dalam teks, mampu membuat simpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam suatu teks. Mahir, murid mampu menginterpretasikan beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan suatu teks, dan bersikap reflektif terhadap untuk literasi numerasi. Juga sama, ya hanya sasarannya tadi literasi membaca, ini numerasi. Baik Bapak dan Ibu, ya mungkin itu paparan dari Jaya terkait bagaimana cara jenis-jenis soal AKM dan bagaimana cara kita membuat soal. Ya, jadi di sini ada quote ya bahwa menilai itu seperti menatap masa lalu, memotret dan mendeskripsikan setiap jejak yang dilalui. Maka berikanlah penilaian atas apa yang telah diajarkan dan dibiasakan. Nah ini pesan bagi kita bahwa ketika kita akan melakukan suatu penilaian, kita akan melakukan sebuah assessment, maka kontennya, materinya, maka kemampuan dasarnya terhadap penguasaan konsep-konsep, ya itu harus kita tanamkan terlebih dahulu. Dan tanyakan informasi yang sudah disampaikan. Baik, itu saja. Hatur nuhun, ya sukses untuk semua. Guru berdaya, guru berkaya, bermartabat, terlindungi dan sejahtera. Saya serahkan kepada moderator, silakan. Terima kasih Pak Wijaya atas pemaparannya yang cukup jelas, bermanfaat buat kita semua. Pak Wijaya, kebetulan sudah masuk waktu asar, lagi azan. Mungkin kita istirahat dulu 15 menit sholat. Nanti kita masuk lagi pukul 15.45. Mohon berkenan Pak Wijaya nanti membantu membimbing teman-teman supaya bisa membuat soal model AKM seperti yang Bapak jelaskan tadi. Iya, karena siap, ya, kemampuan teman-teman untuk membuat soal model AKM tersebut nanti akan menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat. Boleh. Ya, jadi nanti di hari Jumat ya, hari Jumat terakhir, nanti teman-teman kita minta mengumpulkan dengan meng-email kali ya, 5 ya Pak ya minimal 5 soal bentuk AKM. Dan nanti materi berikutnya juga ada, yaitu teman-teman mengirimkan 1 video pembelajaran. Nah, setelah mengumpulkan itu, nanti baru sertifikat akan kami kirimkan. Gitu, Pak Wijaya. Halo. Iya, Bu Afrida, udah azan ini di sini. Iya, siap sama. Pak Wijaya, kita teman-teman semuanya, Pak Nang, semua. Kita break dulu sholat asar bersama di rumah masing-masing atau di tempat kita masing-masing. 15 menit lagi kita masuk room lagi. Kita tidak keluar ya, hanya kita tinggalkan saja ya. Kita sholat. Ayo belajar bersama pada Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum atau AKM. Kunjungi laman gurubelajar.kemdikbud.go.id. Salam Guru Belajar.